bahwa THT komunitas itu suatu wadah, satu media gitu, ya, suatu media di bidang THT dan kepala leher dengan tujuan untuk mengaplikasikan atau katakanlah menyebarkan ya, ilmu-ilmu THT, baik itu dalam rangka untuk mendiagnosis, ya, menentukan penyakit, kemudian juga untuk pencegahan, ya, kemudian bisa untuk mencari faktor penyebab, ya, kemudian juga untuk menentukan penanganan, dan yang terakhir menentukan bagaimana prediksi atau prognosisnya. Gitu. Dulu memang sebagai leadernya adalah divisi neurootologi. Ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya neurootologi. Ya. Seperti yang pernah dulu kita lakukan tuh, THT komunitas digunakan untuk penyuluhan mengenai sianosofaring. Ya, ini juga termasuk THT komunitas. Ya. Nah, karena dulunya dimulai oleh neurootologi, maka ada 4 kelainan utama di bidang THT yang terfokus pada THT komunitas. Yang pertama adalah kelainan bawaan. Ya. Ini. Kemudian yang kedua infeksi atau radang telinga tengah. Yang ketiga tuli akibat bising suara, ya, atau noise induced hearing loss. Ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan. Ya. Kemudian yang keempat adalah penurunan pendengaran pada usia lanjut atau presbyakusis, atau ada juga yang menyebut presbikusis. Memang bahasa Inggrisnya presbikusis gitu. Sekarang kita masuk ke hal yang pertama, yaitu kelainan telinga bawaan. Prinsipnya di sini hampir selalu pada kedua telinga. Jadi kalau mau menetapkan harus pada kedua telinga, sebenarnya tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Ya. Hanya saja kebanyakan adalah kedua telinga. Selanjutnya karena telinga bawaan, ya, maka ini diderita sejak lahir. Penyebabnya kompleks, bisa keturunan dan bisa bukan keturunan. Ya. Sehingga secara klinis kita bedakan menjadi 2, yaitu akibat kelainan infeksi, ya, dan yang kedua adalah yang non-infeksi. Yang infeksi itu mungkin sudah sering didengar, yaitu TORS, ya, Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes virus. Ya. Dulu pernah ada penelitian, ada beberapa, ya, yang pertama itu Dr. Bondan, ya, itu meneliti mengenai peran TORS, ya, atau infeksi, faktor infeksi. Saya pembimbingnya, kemudian yang kedua saya sendiri meneliti mengenai kelainan non-infeksi, ya, pada kelainan telinga bawaan. Ini ada yang menyebut deaf child, ya, ada juga diindonesiakan dengan tunarungu sejak lahir, tetapi kalau saya tidak suka menggunakan istilah tunarungu. Karena orang tua pasien apabila kita menyampaikan anak Anda menderita tunarungu, ya, itu banyak yang langsung shock down, gitu ya. Jadi merasa sangat-sangat terpukul
mentalnya gitu. Sehingga kalau saya lebih suka menggunakan istilah hambatan pendengaran. Ya. Kenapa hambatan pendengaran? Karena bisa juga kelainan bawaan ini nantinya menjadi baik, misalnya deaf child. Ya. Kita tahu bahwa salah satu penyebab deaf child itu akibat dari belum sempurnanya proses myelinisasi nervus auditorius. Ya. Ini sudah terbukti sehingga misalnya pada deteksi dini ya, kita menggunakan OAE itu ya, auto acoustic emission. Misalnya waktu lahir ternyata fungsinya belum baik. Di OAE itu biasanya ada hasil pas itu kalau normal ya. Kemudian yang satunya apa lagi? River ya. Beberapa kali atau biasanya begitu pemeriksaan pertama didapatkan ada river, maka dilanjutkan nanti pada setelah 3 bulan berikutnya. Ya. 3 bulan kalau masih belum, nanti berlanjut 6 bulan. Beberapa ternyata memang proses myelinisasi yang kurang baik atau belum baik. Sebagai contoh, hari Senin kemarin, ya, ada pasien kontrol karena 3 bulan yang lalu salah satu telinga yang kiri ya, itu OAE-nya river, yang kanan pas, begitu 3 bulan, dicek lagi, dua-duanya pas. Ya. Sehingga diagnosis myelinisasi ini memang benar. Nah, lanjutnya nanti adalah 6 bulan berikutnya. Kalau 6 bulan berikutnya tetap pas, berarti sudah baik. Ya. Ini penyebabnya kompleks itu tadi. Ada infeksi, ada non-infeksi. Yang non-infeksi misalnya berat badan lahir rendah. Ya. Kemudian asfiksi. Makin berat asfiksi, makin kemungkinan menderita deaf child. Ya, atau kelainan telinga bawaan. Di sini kelainan telinganya kita batasi ke kelainan pendengaran, gitu ya, tajam pendengaran. Karena ada kelainan yang lain, misalnya mikrotia, ya, kemudian tidak terbentuknya auricula, kemudian juga tidak terbentuknya auris eksternal, auris media sampai ke koklea, itu juga kelainan telinga bawaan. Ya. Nah, yang non-infeksi misalnya itu tadi, ya, BBLR, asfiksia, kemudian hiperbilirubinemi, ya, ini adalah contoh-contoh yang merupakan penyebab deaf child itu. Ya. Selanjutnya, kelainan tajam pendengaran bawaan ini bisa hanya pada organ telinga atau bisa juga pada atau disertai dengan kelainan organ lain. Ya. Sebagai contoh misalnya rubella. Rubella ini yang paling ganas. Dulu Dokter Ima juga saya bimbing untuk meneliti di antara TORS itu yang paling kuat pengaruhnya terhadap kejadian deaf child itu yang mana. Ternyata terbukti adalah rubella. Ya, ini yang paling sering. Maka dari itu WHO mengadakan penelitian mengenai congenital rubella syndrome atau CRS. Ya. Ini merupakan penelitian multisenter di Jogja, di Rumah Sakit Sarjito FKUGM, ini juga ikut. Ya. Semarang juga, Bandung, Jakarta, kemudian Medan juga, Surabaya juga, ya. Yang center-center besar itu ikut dalam penelitian ini. Dulu saya yang ditunjuk
dari THT FKUGM Rumah Sakit Dr. Sarsito. Ya. Kemudian setelah beberapa kali saya sudah capek, jenuh, akhirnya saya minta Dr. Azadi untuk mengganti saya. Ya. Nah ini kelainan dari rubella itu meliputi misalnya di kita itu deaf child, ya. Kemudian di bagian mata itu katarak kongenital, kemudian di pediatri itu kelainan jantung bawaan, ya. Kemudian ada kelainan neurologi yang lain. Ya. Ini leader dari penelitian ini adalah pediatri. Maka dari itu sampai sekarang kelihatannya masih ada juga riset itu dan masih ada gabungan itu. Alhamdulillah ada berapa residen itu ya. Ini adalah kelainan telinga bawaan. Nah ini adalah gambaran anatomi ya, ini klasik di bagian THT ya. Terutama untuk THT komunitas itu kita fokuskan di daerah ini. Ya. Jadi di deaf mutisme akibat kelainan sarafnya. Memang di sini ada sih. Ya, di sini ada tidak terbentuk, ini mikrotia, tapi kalau yang seperti ini ada terapi kemungkinan operatif sehingga di luar bidang atau di luar divisi NO atau neurotologi ya. Yang neurotologi adalah di sini ini di cochlea sampai ke nervus auditorius ya. Ini. Nah, ada satu pendapat gitu ya bahwa pendengaran ini memang ya kita tahu lah berperan penting ya berpengaruh terhadap perkembangan bicara, tumbuh kembang, ya konsentrasi memang bisa, tapi konsentrasi itu terlalu luas. Orang yang pendengarannya bagus, konsentrasinya juga bisa terganggu. Nah, ini ada laporan dari WHO tahun 2012. Ya. Ini didapatkan 360 juta orang. Ya. Ini yang 30 juta anak-anak ini menderita gangguan pendengaran sejak lahir. Nah, ini ya tumbuh kembang organ pendengaran. Ini ada yang melaporkan tahun 2008 ya. Ini Lalwani menyampaikan bahwa embriologi organ pendengaran itu seperti ini ya. Misalnya terbentuknya membran timpani 3 lapisan itu usia 9 minggu ya. Maturasi telinga ini 20 minggu. Ini sudah menyerupai morfologi dewasa. Kemudian 30 minggu ini pneumatisasi ya, timpani jadi di mastoid itu dan CAE ini sampai 7 tahun. 32 minggu ini osifikasi Malleus ya, tulang-tulang pendengaran lah. Kemudian 34 minggu ini sel udara mastoid berkembang dan pneumatisasi ini usia 35 minggu. Selanjutnya ini ada sedikit masukan tahapan perkembangan anak. Misalnya usia neonatus itu kemampuannya standarnya atau kebanyakan seperti ini. Bisa menangis, kemudian refleks vokalisasi. Ya. Jadi misalnya seseorang anak mendengar suara, dia akan menoleh mencari ke sumber suara. Selanjutnya mengeluarkan suara mendengur seperti suara burung gitu istilahnya. Suara seperti berkumur juga. Ini neonatus. Pada usia sampai 3 bulan ini bisa tertawa, bisa juga babbling. Babbling itu mengoceh tanpa arti. Gitu. Dan mulai usia 4 sampai 6 bulan ini sudah bisa mengeluarkan suara
ya, kombinasi huruf hidup dan huruf mati. Misalnya ujian-ujian yang tidak bermakna, ya, a, a, u, a, i, u, dan sebagainya. Kemudian usia 7 sampai 11 bulan, ini mulai bisa menggabungkan kata atau suku kata. Usia 10 bulan mampu meniru suara sendiri, kemudian memahami arti, ya, mengucapkan salam, ini sudah bisa, harapannya usia sekian. Ini kondisi wajar atau normal. Sedangkan usia 12 sampai 18 bulan ini mampu menggabungkan kata dan kalimat pendek. Mulai mengucapkan kata pertama yang mempunyai arti. Jadi sudah bisa mulai ngomong, gitu. Mulai bicara. Selanjutnya usia 12 sampai 14 bulan ini mengerti instruksi sederhana. Misalnya jangan di situ, ya, duduk saja di sini, ya. Makan jangan di tempat tidur. Nah, itu sudah bisa tahu dia. Usia 18 bulan mampu mengucapkan 6 sampai 10 kata. Nah, ini ada lagi suatu patokan gitu ya untuk pedoman kita, perkiraan adanya gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Usia 12 bulan belum dapat mengoceh. Ini kita harus hati-hati. Ya. Kalau di bagian pediatri, selalu diagnosisnya speech delay. Kalau saya pribadi, saya nggak senang diagnosis itu. Itu adalah diagnosis buangan. Ya. Kalau kita scientist, ya, kita mempunyai ilmu, maka kita harus mencari kenapa dia belum bisa mengoceh. Ya. Seseorang untuk bisa bicara, dia harus mengenal suara. Sehingga yang pertama kali adalah bagaimana kondisi organ pendengarannya. Itu yang utama. Ya. Hampir saya mendapatkan pasien ya selalu dari pediatri, mereka menyebut speech delay. Begitu datang ke saya cari kausanya apa, kita selalu harus mencari kausa. Ya. Ternyata ada deaf child. Sehingga kita atasi. Ya. Nah, selama ini ya, dari divisi NO ya, itu selalu mengandalkan alat bantu dengar. Ya. Saya sama sekali nggak setuju dengan ini. Musuh saya banyak sekali. Dulu tahun 2015 kalau nggak salah, saya presentasi di PITO di Bandung, saya ingat ya. Waktu itu saya sudah menggunakan Pirastam. Ya. Tetapi saya pakai yang bukan generik. Karena saya pernah mendapatkan cerita dari apoteker ya, bahwa antara generik dan paten itu ada perbedaan di vehikel obatnya. Vehikel itu pembawa obat, zat pembawa obat aktifnya. Inilah yang menyebabkan apakah zat aktif obat itu bisa diserap, diabsorpsi secara maksimal atau tidak. Ya. Dulu pernah saya lebih suka memakai yang bukan generik. Ya. Dan harganya nggak begitu mahal sekali. Itu. Ya. Nah, inilah yang sering saya dapatkan hampir selalu dari pediatri itu speech delay. Setelah saya evaluasi, ya saya eksplorasi, ternyata ada misalnya kohleanya belum sempurna, nervus auditoriusnya belum sempurna. Ya.
Kenapa saya memakai Pirastam? Ya, waktu itu ada kejadian saat saya besuk ke neurologi, ada teman yang stroke, ya, stroke kan kelainan saraf di otak kan lebar besar, gitu ya. Ternyata di sana sebagai standar treatmentnya nomor 1 adalah Pirastam, dosis tinggi. Ya. Kemudian saya mencari di referensi, ya, ternyata Neurotam, ya, Neurotam itu obat patennya. Saya biasanya pakai itu karena yang mudah. Pirastam itu ada efek yang pertama memacu produksi neurotransmitter. Ya, neurotransmitter itu berperan dalam penerusan gelombang suara dari satu akson ke akson saraf yang lain, sehingga lebih bagus transmisi atau transduksi gelombang suaranya. Kemudian yang kedua, ada efek memperbaiki vaskularisasi di saraf atau nervus auditorius. Yang ketiga, ada efek mitokondria protektif. Ya, jadi mitokondria itu kan inti kehidupan dari sel. Sel saraf juga inti kehidupannya dari mitokondria. Begitu ada kekurangan oksigen saja, ya, kalau mitokondria mati, ya, kan terutama banyak di eksternal hair cell, ya. Begitu mati, maka hair cell akan mati. Selanjutnya hair cell itu tidak bisa berperan sebagai reseptor gelombang suara. Ya. Karena tidak bisa sebagai reseptor, maka tidak bisa dilanjutkan ke nervus auditorius. Ini yang di tingkat kornea. Di tingkat nervus auditorius ya sama saja seperti itu. Dan efek yang keempat, ini yang paling bagus adalah bahwa Piracetam memacu tumbuh kembang embryonal nervus auditorius. Ya. Ini dulu pernah saya dapatkan jurnal, saya cari kok belum ketemu lagi, yaitu penelitian pada saraf pakai chip, ya, pakai saraf dari pendengaran ayam. Ya. Ini ada saraf yang satu dirusak dengan memberikan bising, kemudian juga dirusak secara mekanik. Ya. Kemudian yang rusak itu diberikan Pirastam. Ya. Kemudian dibandingkan dengan saraf yang tidak diberikan apa-apa karena normal. Ya. Setelah itu dikultur, ternyata yang rusak tadi terbentuk struktur sel-sel nervus auditorius sama dengan nervus auditorius yang normal. Dari 4 hal inilah maka saya terapkan di praktek. Ya. Kemudian sudah saya analisis, sebagian ternyata ada perbaikan yang menjanjikan. Ya. Makanya ini yang kemudian sampai sekarang saya minta kalau ada residen yang konsultasi ke saya selalu Indonesia Rayanya adalah Pirastam. Ya, ini. Kemudian berikutnya kemampuan bicara usia 18 bulan. Ini tidak bisa menyebutkan satu kata yang mempunyai arti. Ya. Maka kita harus curiga ada gangguan atau hambatan pendengaran. Ada kelainan di organ pendengaran. 24 bulan, ini perbendaharaan kata kurang dari 10 kata. 30 bulan
belum dapat merangkai dua kata. Ya. Saya pernah mendapatkan satu kasus, ya. Jadi waktu itu pas ketemu di Lebaran gitu, dia ternyata masih saudaranya seseorang yang waktu itu saya ke sana karena Lebaran. Ya. Bapaknya psikiater, ibunya internis. Bukan bapaknya ya, kakeknya dan cucunya internis. Ya. Dulu dia kakak kelas saya, ketemu, kemudian cerita, ya, ada anak kecil di situ usia 5 tahun ya, 5 tahun kalau tidak salah. Ya. 5 tahun, kemudian karena tahu saya THT, dia cerita, cucu saya itu anak pertama usia 2,5 tahun yang di cochlear implant. Ya. Jadi sudah 2,5 tahun pakai cochlear implant. Kemudian saya tanya, sekarang sudah bisa bicara apa? Oh, dia sudah bisa bicara mama, papa. 2,5 tahun pakai implan cochlea hanya bisa bicara mama, papa. Ya, berarti setingkat dengan usia 18 bulan. Ya. Waktu saya mau menjelaskan bahwa pakai pirastam saja, saya disinggol istri saya. Ya. Bapak nggak usah komentar apa-apa, nanti dia kecewa. Ya. Tapi kesimpulan saya adalah ini contoh cochlear implant itu seperti itu. Ya. Dulu pernah ada pasien dari Bandung, ya, dia dari Jakarta ya, yang Bandung membaik, yang Jakarta pakai cochlear implant. Waktu pertama datang volumenya pakai volume 5, ya. Kemudian saya berikan pirastam, akhirnya volume 1 sudah bisa mendengar. Kemudian tanya ke saya, nanti kalau sudah baik pendengarannya, cochlear implant-nya bagaimana? Ya. Saya tidak bisa jawab, akhirnya saya jawab saja, nanti datang saja ke dokter yang dulu pasang cochlear implant. Ya. Nah, disinilah bagaimana kita harus benar-benar mempertimbangkan. Ya. Waktu itu cochlear implant itu yang buatan Korea 250 juta per telinga. Yang Eropa itu 350 juta. Ya. Tahun 2010 waktu itu. Kenapa? Misalnya hearing aid, alat bantu dengar. Ada anak-anak misalnya katakanlah pas, atau katakanlah ada 105 desibel ada muncul gelombang. Bagi saya, apapun ini masih ada nervus auditorius yang normal. Apakah hanya beberapa serabut saja atau lebih banyak? Tapi yang penting ada nervusnya. Inilah yang harusnya kita pacu. Ya, kita pacu dengan pirastam itu tadi. Karena kita tahu ada efek-efek seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, ini. Alat bantu dengar itu fungsinya atau mekanismenya adalah sebagai amplifier saja. Ada suara dikeraskan. Sementara suara keras menyebabkan bising. Ya toh? Misalnya ada anak 105 desibel. Ya. Maka alat bantu dengarnya lebih dari 105 desibel. Sementara menurut konsensus Hearing Conservation International, ya, seseorang boleh di suatu tempat
kebisingan 85 desibel selama 8 jam. Setiap tambah 3 jam terjadi atau seseorang hanya boleh tinggal di situ 50% dari jam yang normal tadi. Setiap tambah 3 lagi, 50% lagi. Nah sekarang kalau 85, bisa 8 jam. 88 jadi 4 jam. 91 menjadi 2 jam. 94 jadi 1 jam. 97 jadi setengah jam. Ya toh? 100 menjadi 15 menit. Ya. Kemudian 103 menjadi 7,5 menit. Sementara seorang anak yang diberikan 105 desibel, dia memakai terus-menerus. Kira-kira mitokondrianya bagaimana? Rusak pasti. Ya. Nah, saya pernah mendapatkan 2 pasien, satu dari Jambi, satu dari Padang, ya, atau dari Medan, Mbak Padang. Yang satu orang yang saya ingat itu sebelum pakai alat bantu dengar, ya, dia bisa mendengar 70 desibel. Setelah 2 tahun memakai alat bantu dengar, menjadi 90 desibel. Ya, ini kan mengerikan. Sementara untuk anak deaf child, tujuan kita adalah kita menumbuh kembangkan atau membantu mereka supaya bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau bisa hidup mandiri. Ya. Ini yang saya tekankan. Kemudian kalau misalnya kita mendiagnosis deaf child, kemudian alat bantu hanya berdasarkan BERA, ya, atau OAE, apa bedanya dengan tukang? Ya, misalnya ada mobil, ya, mobil bannya gembes, ya udah ganti ban, apa seperti itu? Kan tidak. Dicari, kenapa kok gembes? Oh ternyata tertusuk paku, kan pakunya diambil ditambal. Ya toh? Tidak langsung ganti ban. Ya. Nah untuk diagnosisnya bisa BERA, BOA, OAE. Ini kita punya semua, toh? BERA dan OAE. OAE masih belum datang ya. Timpanometri ini punya, nada murni punya, CT scan punya. CT scan ini untuk mengetahui kondisi anatomisnya. Audiometri, timpanometri, BOA, OAE, BERA, ini adalah untuk fungsinya. Ya. Sehingga untuk mendeteksi pendengaran seseorang, gabungan BERA dan OAE. Ini pemeriksaan yang objektif. Kalau yang subjektif itu audiometri, nada murni. Ya. Kemudian ada ABLB, ada sisi tes, ya. Ada tone decay, semuanya itu adalah bersifat subjektif. Ada tes pendengaran, itu juga subjektif, gitu, ya. Ya. Nah ini faktor risiko tadi yang sudah saya singgung di awal, ya. Non-infeksi misalnya lahir prematur, usia kehamilan, ya, belum cukup bulan. Kemudian berat badan lahir rendah, kerusakan pada saraf, misalnya ada kelainan-kelainan asundrio atau sindrom-sindrom. Ya. Hiperbilirubinemia, kraniofasial anomali. Ya. Saya dulu pernah bimbing mahasiswa S3 KG, ya. Dia meneliti hubungan antara abnormalitas dentokraniofacial
dengan IQ anak. Ya. Ini menggunakan case control. Ya. Kemudian penelitiannya di Bayeman, teman itu, Jogja bagian barat sedikit itu ada sekolah SLB. Ya. Kemudian didapatkan bahwa jadi ada ukuran banyak gitu ya, ada anteroposterior, ada mandibula, ya, kemudian ada intertemporal. Ternyata waktu itu didapatkan diameter intertemporal yang pendek, ya, berhubungan atau sebagai faktor risiko terjadinya rendahnya IQ. Ya. Nah, waktu ujian, semuanya pada nggak mengira itu. Akhirnya saya sebagai pembimbing, co-promotor, saya menyampaikan, di sini ditemukan yang abnormal apa? Ya. Beliau menjawab jarak intertemporal pendek. Ya. Standarnya ada, dia menemukan pendek. Kemudian saya tuntun lagi. Daerah temporal itu ada apa saja? Ya. Dia jawab ini. Ada satu yang kelewatan, yaitu pusat kecerdasan. Ya. Kemudian saya tanya lagi, sehingga ada hubungannya enggak intertemporal yang pendek dengan rendahnya IQ? Akhirnya ditemukan. Sehingga ini adalah temuan baru. Selanjutnya asfiksi berat terutama. Ya. Yang berat ini sangat berperan sekali. Pemakaian obat-obatan masa kehamilan, hati-hati nanti. Ya. Ini harus hati-hati sekali. Selanjutnya tekanan paru yang tinggi dan menetap. Ya. Biasanya pada anak-anak yang dirawat dengan asfiksi, diberikan oksigen tekanan tinggi, ya, ternyata merusak saraf pendengaran dan juga ternyata merusak organ visual juga. Ya. Kemudian perdarahan intraventrikuler. Ya, dulu kan ada pertolongan persalinan dengan sunam itu ya. Sedangkan yang infeksi ini toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes virus. Ya. Nah, ini ada satu kerangka teori gitu, terjadinya SNHL itu ya bisa herediter, bisa didapatkan kongenital, ya ini bisa infeksi intrauterin dan bisa yang non infeksi. Ya. Kemudian bisa didapat setelah kelahiran, misalnya infeksi, defisiensi yodium, dan ini kebisingan. Ya, hati-hati. Hearing aid itu menyebabkan suara keras. Suara keras bisa berperan sebagai kebisingan. Akhirnya ke arah sini. Ya. Nah ini hipoksia juga. Ya. Hipoksia itu HB-nya rendah. HB itu terdapat di intravaskuler. Ya. Sementara tadi Pirastam memperbaiki vaskularisasi saraf pendengar maupun kokleanya, sehingga diharapkan bisa mencegah kerusakan saraf, tapi justru memacu tumbuh kembangnya. Ya. Ini diagnosisnya dengan OAE, BERA, ya. Kemudian nanti bisa ditetapkan derajatnya. Ya. Ini linknya bagaimana muncul gangguan pendengaran itu. Tanda-tanda dan gejalanya, ya, respon pendengaran bunyi kurang, ya, misalnya dipanggil aja atau diperdengarkan suara. Kalau di poli itu biasanya ada bengkok itu ya, diketuk dengan
tong spatel itu. Ya. Perkembangan bicara terlambat. Ya. Jangan cepat-cepat menyebut speech delay. Bisa juga kelainan itu bersamaan dengan kelainan anatomis yang lain. Ya. Penegakan diagnosisnya dengan ini tadi. Terapinya habilitasi pendengaran. Ini saya buat sesuai dengan modul alat bantu dengar, tapi sekarang sudah saya anti dengan ini. Ini seperti tukang saja. Ya, ini. Ya, mungkin ini untuk pertemuan hari ini. Ada komentar, pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Ya, saya Ari, dokter, ingin bertanya. Tadi dokter mengatakan bahwa pada anak dengan gangguan dengar tidak dianjurkan menggunakan alat bantu dengar, dokter. Apakah itu juga berlaku pada lansia dengan gangguan pendengaran seperti pada kasus presbyakusis, dokter? Ya. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih. Kalau presbyakusis itu untuk proses tumbuh kembangnya sudah berhentilah, katakanlah berhenti. Sehingga alat bantu dengar boleh saja diberikan. Ini untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Ya. Untuk usia lanjut, tidak apa-apa, diresepkan. Yang saya lakukan sehari-hari di praktek, apabila ada gangguan pendengaran usia lanjut, maka saya pakai alat bantu dengar. Ya. Selama ini yang sudah saya alami, ya, usia tertua itu 13 atau 15 tahun. Itu bisa ada efek dengan pirastam. Ya. Nah, efeknya itu bisa dideteksi. Ini anak khusus ya, anak spesial. Dulu orang tuanya tinggal di Jerman, ya, bekerja di sana, kemudian kena PHK, pulang ke Indonesia, ke Jakarta selalu saja diminta pakai alat bantu. Ya. Kemudian pakai alat bantu, akhirnya dengar di Jogja tanpa alat bantu. Ya, ini sudah SMA kalau tidak salah, SMA kelas 1. Biasanya diantarkan ibunya naik mobil, anaknya di sebelahnya selalu pakai alat bantu. Ya. Kemudian karena untuk melepas alat bantu agak sulit, ya, karena dia sudah tergantung, di mana di sana dia pakai bahasa Jerman, di sini pakai bahasa Indonesia, sehingga penyesuaiannya perlu waktu. Ya. Setelah itu di Jogja saya resepkan pirastam. Ya. Waktu itu berapa? 6 bulan, 7 bulan. Ya, yang selama ini anaknya pakai alat bantu, dipanggil dari samping tidak menoleh, setelah pakai pirastam dia noleh. Ya, akhirnya beberapa bulan saya lupa, anak itu tidak mau pakai alat bantu lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa ada regenerasi atau bukan regenerasi ya, generasi ya. Jadi ada perbaikan tumbuh kembangnya. Begitu mungkin? Oke, dokter. Terima kasih, dokter, penjelasannya, dok. Tidak ada lagi komentar? Dokter izin bertanya boleh, dokter? Ya, silakan. Saya Nike, dokter izin bertanya. Berarti untuk terapi piracetam itu, dokter, bagi orang dewasa, apakah itu masih bagus, dokter? Dan atau Ya. kalau misalnya pasien yang sudah mengalami kehilangan pendengaran yang udah 2 tahun, dokter, apakah dengan penggunaan piracetam itu masih dapat digunakan, dokter? Iya, insya Allah masih bisa. Ya. Seperti sekarang, ini saya juga memakai neurotam, ya, itu untuk mencegah supaya tidak cepat menjadi pikun. Ya. Seperti misalnya saya hari ini
memberikan kuliah 4 kali. Ya. 1 di OSKI, ya, S1, kemudian tadi yang kedua di R1, kemudian tadi mikrobiologi, kemudian ini di R2. Ya. Saya tahan. Saya bisa memberikan perkuliahan sampai 6 jam. Ya, tanpa rasa capek. Kemarin ada S3, ada PPDS, ada OSKI juga. Ya. Jadi tidak ada jeleknya, dipakai aja.